Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah, tentunya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kami sebagai khatib melalui mimbar yang mulia ini mengajak jamaah sekalian umumnya dan kepada diri kami sendiri pribadi khususnya untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takwa dalam arti menjauhi semua apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia dan selamat baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Tepatnya pada hari ini adalah tanggal 4 Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan dahulu ada namanya keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah, terutama di 10 akhir Ramadan. Tetapi di bulan Dzulhijjah ini tidak kalah pentingnya juga ada keutamaan atau fadilah-fadilah, yaitu di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga di bulan Ramadan ada namanya madrasah pendidikan, latihan yang mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga di bulan Dzulhijjah ini ada pendidikan, ada latihan, ada ibadah-ibadah yang mengajak kita tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga dengan latihan-latihan tersebut dan ibadah tersebut akan menambah amaliyah atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apa pertanyaannya, fadilah atau pendidikan atau latihan di bulan Dzulhijjah ini? Mumpung kita di awal bulan Dzulhijjah, barangkali belum ada kata terlambat untuk kita melaksanakan amaliyah di bulan Dzulhijjah ini. Yaitu ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun ada 4 pendidikan ataupun amaliyah ataupun latihan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji itu sendiri. Saat ini sebagian saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah berada di tanah suci, yaitu kota suci Mekah Al-Mukarramah. Inilah rangkaian ibadah yang mengandung muatan tarbiyah atau latihan-latihan historis yang luar biasa, agar manusia mengambil pelajaran yang tak ternilai dari sana,
bukan hanya bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah dalam menunaikan ibadah haji, tetapi juga bagi kita yang belum berkesempatan menjalankan ibadah haji. Tentunya kita dapat menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut di kesempatan di bulan Dzulhijjah ini. Di antara pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji adalah deklarasi persamaan derajat manusia di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang mempertahankan atau mendukung diskriminasi atas dasar warna kulit, golongan atau kelompok dan suku bangsa. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan manusia dari segi harta, popularitas maupun jabatan dan kekuasaannya. Karenanya berkumpul jutaan orang di Masjidil Haram di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ratusan ribu diantaranya dari Indonesia atau jamaah Indonesia. Mereka setara, semuanya berbaur menjadi satu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya di antara pejabat dan penguasa maupun dengan rakyat biasa. Tidak ada bedanya antara pengusaha dengan petani desa. Bahkan semuanya sama-sama berikhram. Si kaya dan si tinggi apapun jabatannya seseorang, mereka semua hanya berbalut kain putih, yaitu kain ikhram yang mana tidak dijahit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita pun tentunya yang tidak berada di Masjidil Haram atau berada di Indonesia seharusnya sadar akan hakikat nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sama. Yang membedakan dan membuat seseorang lebih mulia daripada lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ini seharusnya tertanam kuat dalam jiwa kita dan menjadi pemicu bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaannya. Sementara banyak orang mengumpulkan bekal untuk kehidupan dunia, Allah pun menunjukkan pula kepada kita bagaimana untuk mempersiapkan bekal-bekal tersebut dengan sebaik-baik bekal, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa. Wa tazawwanu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain nilai pendidikan atau tarbiyah di atas, haji juga syarat dengan napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihi wassalam dan keluarganya tentunya. Ka'bah merupakan tempat ibadah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Ia simbol ketauhidan atau keakidahan, dan ke arahnya lah umat Islam berkiblat dalam solat. Sa'i mengingatkan ikhtiar serius istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dalam upaya menergerasi ahli tauhid. Melontar jumrah juga merupakan simbol perlawanan kepada syaitan yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hingga kiamat nanti statusnya memang tidak pernah berubah. Syaitan adalah musuh nyata bagi kaum muslim ataupun kaum orang-orang yang beriman. Lebih dari itu semua, ibadah haji merupakan kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat, sebagai pembuat aturan, sebagai pembuat hukum. Bagaimana petunjuk Allah dalam beribadah, begitu pula kita harus mengerjakannya. Bagaimana perintah Allah kepada orang beriman, begitulah kita harus sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita laksanakan, kita kerjakan. Walaupun ibadah haji tentunya adalah ibadah yang sangat berat, selain menyediakan biaya yang sangat besar dan membutuhkan fisik yang kuat, kondisi ruhiyah juga harus terjaga selama ibadah ini ditunaikan. Maka sebanding dengan beratnya kombinasi dari ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah,
Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang di bulan Dzulhijjah ini belum mampu menunaikan atau belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji? Masih ada banyak kesempatan-kesempatan amal untuk kita kerjakannya. Memperbanyak ibadah dan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Bagi kita yang tidak berhaji pun berkesempatan terbuka untuk meraih banyak keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak ibadah pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah merupakan pilihan yang terbaik, sebab banyak hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan ibadah itu bisa berupa memperbanyak sedekah, berzikir, tilawah dan amal lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma min ayamin a'zama indallah wala ahabba ilahi minal amali fihinna min hazil ayamil ashri fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih disukai untuk digunakan sebagai tempat beramal sebagaimana hari pertama hingga ke-10 Dzulhijjah ini. Karenanya perbanyaklah hari-hari tersebut bacaan tahlil, takbir dan tahmid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tarbiyah ataupun latihan berikutnya yang kedua adalah yaitu ibadah puasa Arafah. Puasa ini disunahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Saat itu mereka harus wukuf di Arafah. Dengan demikian keutamaan-keutamaan hari Arafah bisa kita nikmati di Indonesia oleh orang-orang yang sedang berhaji maupun yang sedang tidak berhaji. Keutamaan atau fadilah daripada puasa Arafah ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Su'ila an shaumi yaumi Arafah wa qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Mendengar keutamaan puasa Arafah ini, pantaslah bila pada hari Arafah banyak orang-orang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abadan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pada hari itu Allah membebaskan pada hamba-hambanya dari api neraka yang banyak dibandingkan dari hari-hari Arafah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan ini, dalam momen ini, kita sama-sama untuk melaksanakan, mengamalkan yaitu ibadah sunnah, yaitu puasa Arafah, yang mana pada hakikatnya puasa Arafah ini ada yang merujuk ketentuan-ketentuan kalau mengikuti dari aturan pemerintah Republik Indonesia bahwasanya hari Arafah ditentukan pada hari Rabu, yaitu tanggal 28. Sedangkan kalau kita mengikuti organisasi lain seperti Muhammadiyah ataupun juga kita mengacu bahwasanya informasi bahwasanya pelaksanaan wukuf Arafah dilaksanakan pada tanggal 27, yaitu pada hari Selasa. Oleh karena itu bagi yang merujuk dua ini bisa menggunakan pada hari Selasa dan juga bisa melaksanakan di hari Rabu. Jadi pilihan kita, terserah kita mau puasa di Arafah pada hari Selasa maupun puasa Arafah pada hari Rabu. Insyaallah niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, berikutnya adalah pendidikan ataupun latihan di bulan Dzulhijjah adalah yaitu salat Idul Adha. Amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah salat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukum sunnah salat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Jika pada salat Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat salat, maka salat Idul Adha adalah kebalikannya. Kita disunahkan untuk berpuasa atau tidak makan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berikutnya tarbiyah atau pendidikan ataupun amaliyah di bulan Dzulhijjah, yaitu adalah berkurban atau ibadah kurban. Ibadah kurban adalah syarat dengan nilai-nilai tarbiyah. Bahkan sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan, ketaatan, serta proses pembelajaran di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah menyembelih anaknya Ismail. Alhamdulillah, kita hanya disunahkan, diperintahkan untuk menyembelih hewan atau binatang berupa kambing ataupun sapi sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Terus bagaimana keutamaan atau fadilah berkurban itu sendiri? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa innad dama la yaqau minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Yang artinya tidak ada amalan yang diperbuat oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah juga pernah ditanya para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma hazil adahi?" Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Yang artinya, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu suatu sunnah ayahmu Ibrahim alaihissalam." Mereka bertanya lagi, "Apa yang akan kita peroleh dari kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada setiap bulunya, pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan-kebaikan atau terdapat pahalanya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah ubah sikat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan amalan-amalan khusus di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Dzulhijjah 1440 Hijriah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dimasukkannya ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأيام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.